Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang himpunan. Nah, sebelum itu, saya Ismi Asmawati, NIM 19010310 dari kelas 5A Tadaris Matematika. Langsung saja ke definisi himpunan. Apa sih pengertian himpunan? Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Maksudnya yang terdefinisi dengan jelas itu seperti apa? Jadi, untuk contoh himpunannya, yang pertama yaitu kumpulan siswa laki-laki. Jadi, siswa yang dimaksud itu laki-laki. Nah, sudah terdefinisi dengan jelas bukan? Nah, contoh yang kedua yaitu kumpulan binatang berkaki dua. Jadi sudah jelas bahwa apa saja binatang yang berkaki dua. Nah, jadi apa contoh untuk yang bukan himpunan? Nah, contoh yang bukan himpunan yang pertama yaitu kumpulan siswa pandai di sekolahmu. Ini kenapa dikatakan bukan himpunan? Karena kita lihat dari kata pandai. Untuk ukuran kata pandai itu, ukuran untuk setiap orang menyebut orang tersebut pandai itu berbeda-beda. Mungkin pandai menurut saya, menurut orang lain belum pandai. Nah, yang kedua kumpulan siswa cantik. Jadi sama, kata cantik juga merupakan kata sifat yang relatif. Mungkin cantik menurut orang lain belum tentu cantik menurut kita. Jadi dari contoh kumpulan siswa pandai dan kumpulan siswa cantik itu bukan termasuk himpunan karena belum terdefinisi dengan jelas. Dan adapun objek di dalam himpunan dapat kita sebut dengan elemen, unsur, ataupun anggota. Selanjutnya, cara penyajian himpunan. Apa saja sih cara penyajian himpunan? Yang pertama yaitu dengan cara enumerasi. Apa sih enumerasi? Jadi enumerasi itu adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Maksudnya seperti apa? Contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Jadi, anggota di himpunan A atau di himpunan B tersebut sudah disebutkan secara rinci. Selanjutnya yaitu dengan cara menuliskan sifat-sifat anggotanya. Jadi, untuk contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, apa saja sih bilangan asli yang kurang dari 4? Makanya himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Selanjutnya himpunan B sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, jadi bilangan ganjil yang kurang dari 8 itu apa sih? Yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi, himpunan B sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Nah, cara yang ketiga yakni menuliskan dengan notasi. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan X. Nah, X ini kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Sama seperti yang nomor 2, tapi di sini dengan notasi. Notasinya X kurang dari 4. Nah, jadi apa saja X yang kurang dari 4 itu? Yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, himpunan B sama dengan X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Jadi, apa saja bilangan yang kurang dari 8 dan bilangan tersebut ganjil? Jadi, jawabannya adalah himpunan B sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, kita masuk ke kardinalitas. Jadi, kardinalitas itu adalah jumlah anggota atau elemen di dalam himpunan. Nah, misalkan kita mempunyai himpunan A, jadi jumlah anggota di dalam himpunan A itu berapa? Itu yang disebut dengan kardinal. Nah, kardinal ini dinotasikan dengan N di dalam kurung A atau mutlak A. Nah, adapun contoh dari kardinalitas, yaitu yang pertama himpunan B, di mana himpunan B ini terdiri dari X, dan X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, apa saja bilangan prima yang lebih kecil dari 20? Yaitu 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, dan 19. Maka, kardinalitas dari himpunan B itu sama dengan 8, karena jumlah anggota di dalam himpunan B tersebut adalah 8. Contoh yang kedua, yakni himpunan T terdiri dari kucing. Ada huruf A, Amir, 10, sama paku. Maka kardinalitas dari himpunan T tersebut sama dengan 5 karena jumlah anggota di dalam himpunan T tersebut ada 5. Selanjutnya yakni himpunan kosong atau null set. Jadi himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal 0. Jadi kosong, tidak ada anggota di dalam himpunan tersebut. Nah, dinotasikan dengan huruf O tapi dipotong dengan garis miring, atau dilambangkan dengan kurung kurawal tapi tidak ada isinya, kosong gitu. Nah, adapun contoh dari himpunan kosong ini yaitu yang pertama himpunan E sama dengan X. Nah, di mana X ini kurang dari X, maka untuk himpunan E ini sama dengan himpunan kosong karena untuk X-nya itu tidak mempunyai anggota. Maksudnya himpunan E-nya itu tidak mempunyai anggota. Selanjutnya untuk himpunan P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Maka himpunan P sama dengan himpunan kosong karena belum pernah ada orang Indonesia yang pernah ke bulan, bukan? Jadi himpunan tersebut himpunan kosong. Selanjutnya himpunan bagian atau disebut dengan subset. Nah, di sini misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Dinotasikan dengan seperti yang tertera di layar teman-teman, seperti huruf U tapi kebalik dan dikasih garis di bawahnya. Untuk diagram P-nya seperti yang teman-teman lihat, bahwa himpunan A itu berada di dalam himpunan B, karena himpunan B itu merupakan superset dari himpunan A. Untuk contohnya, himpunan A sama dengan 1 sampai 8. Selanjutnya himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Dan himpunan C sama dengan 4, 6, dan 8. Jadi apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Kita lihat di himpunan B itu sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Apakah 2, 4, 6, dan 8 ini termasuk di dalam himpunan A? Jadi termasuk, karena semua anggota himpunan B itu terdapat di dalam himpunan A. Jadi benar bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Selanjutnya, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Kita lihat di himpunan C itu anggotanya yaitu 4, 6, dan 8. Nah, jadi himpunan C ini termasuk di dalam himpunan B karena anggota di dalam himpunan C tersebut ada di dalam himpunan B. Jadi benar bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Kita lihat anggota himpunan A yaitu 1 sampai 8 dan himpunan B 2, 4, 6, dan 8. Jadi tidak mungkin di himpunan B ini terdapat himpunan A karena dilihat dari jumlahnya saja berbeda ya. Jadi himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya, himpunan yang sama. Nah, dikatakan himpunan yang sama, misalkan himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan setiap elemen B merupakan elemen A. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Dinotasikan dengan tanda sama dengan.
Nah, adapun untuk contoh himpunan yang sama, yaitu yang pertama jika himpunan A sama dengan 3, 5, 8, dan 5, dan himpunan B sama dengan 5, 3, dan 8, nah maka di dalam hal ini himpunan A sama dengan himpunan B, karena elemen di dalam himpunan A dan di dalam himpunan B tersebut sama. Contoh yang kedua, jika himpunan A sama dengan 3, 5, 8, dan 5, dan himpunan B sama dengan 3 dan 8, maka himpunan tersebut tidak sama karena tidak memiliki elemen yang sama. Nah, untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, himpunan A sama dengan himpunan A, himpunan B sama dengan himpunan B, dan himpunan C sama dengan C. Yang kedua, jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka himpunan B harus sama dengan himpunan A. Dan yang ketiga, jika himpunan A sama dengan B dan himpunan B sama dengan C, maka untuk himpunan A harus sama dengan himpunan C. Baiklah, kita lanjut ke keterkaitan antar himpunan. Yang pertama, yakni himpunan yang ekuivalen. Jadi, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jadi, harus diingat bahwa yang kita bahas tadi, kardinal itu jumlah anggotanya. Maka disebut ekuivalen atau disebut himpunan yang ekuivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama. Dinotasikan dengan lambang garis yang bergelombang. Nah, contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan B terdiri dari A, B, C, dan D, maka himpunan A tersebut ekuivalen dengan himpunan B sebab kardinal dari himpunan A dan himpunan B atau jumlah anggota dari himpunan A dan himpunan B tersebut sama, yaitu berjumlah 4. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disebut disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, dinotasikan dengan dua garis miring ya. Nah, diagram Venn-nya seperti yang terlihat di layar teman-teman. Untuk contohnya, jika himpunan A terdiri dari X di mana X tersebut merupakan anggota dari bilangan asli atau P, nah X tersebut kurang dari 8. Dan himpunan B terdiri dari 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B karena tidak ada keterkaitan. Selanjutnya, himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa atau disebut power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya P dalam kurung A, misalkan himpunannya A. Misalkan himpunannya B, berarti P dalam kurung B gitu. Untuk contohnya, jika himpunan A sama dengan 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari A sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Jadi dijabarkan dan diikut sertakan juga untuk himpunan kosongnya. Selanjutnya, himpunan semesta atau universal. Dinotasikan dengan S atau U. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Pasti teman-teman sudah sering lihat ini di dalam diagram Venn. Di tulisan pojok biasanya paling kiri atas itu terdapat huruf S atau U. Ini disebut dengan himpunan semesta. Untuk contohnya, misalkan terdapat himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari bagian dari S. Dengan himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5, dan himpunan B terdiri dari 2, 3, dan 4.
Nah, sudah jelas bahwa 1, 3, dan 5 tersebut merupakan himpunan bagian dari S. Sudah mencakup di dalam S, dan begitu pula dengan himpunan B. Nah, kita lanjut ke operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection, di mana dinotasikan dengan huruf U yang terbalik ke bawah, biar kita gampang mengingatnya. Jadi untuk diagramnya seperti yang terlihat di layar teman-teman, di mana biar kita mengingatnya bahwa untuk operasi irisan ini memiliki irisan di tengah-tengah. Nah, contohnya jika himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan B sama dengan 4, 10, 14, dan 8, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan 4 dan 10. Kenapa? Karena di dalam himpunan A dan di dalam himpunan B terdapat elemen yang sama, yaitu 4 dan 10. Jadi untuk lebih mengingatnya lagi, jadi untuk irisan tersebut merupakan jumlah atau bukan jumlah, merupakan anggota yang sama di dalam himpunan. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu jika himpunan A sama dengan 3, 5, dan 9, dan himpunan B sama dengan -2 dan 6, maka himpunan A irisan himpunan B tersebut kosong. Jadi artinya himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B karena tidak memiliki kesamaan di dalam elemennya. Selanjutnya yaitu gabungan atau union. Dinotasikan dengan U yang menghadap ke atas, tadi untuk irisan yaitu U yang menghadap ke bawah. Nah, untuk diagramnya seperti yang terlihat di layar teman-teman, bahwa irisannya itu untuk semua irisan karena ini merupakan gabungan. Jadi, contohnya jika himpunan A itu sama dengan 2, 5, dan 8, dan himpunan B itu terdiri dari 7, 5, dan 22, maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi, semua elemen di dalam himpunan A dan himpunan B itu disatukan. Begitu. Contoh yang kedua, misalkan A gabungan dari himpunan kosong, maka sama dengan himpunan A itu sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa digabung karena himpunan tersebut kosong. Selanjutnya komplement. Nah, di komplement ini dinotasikan dengan huruf A terus ada tanda di atasnya. Maksudnya kayak garis di atas A tersebut. Nah, untuk diagramnya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Untuk contohnya, misalkan himpunan semestanya sama dengan 1 sampai dengan 9. Nah, jika himpunan A-nya sama dengan 1, 3, 7, dan 9, maka komplement dari himpunan A tersebut sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Nah, jadi komplement tersebut adalah pengecualian dari himpunan A. Kan di himpunan A sudah disebutkan 1, 3, 7, dan 9. Maka yang tidak disebutkan di himpunan A tersebut yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Maka angka tersebutlah yang menjadi komplementnya. Selanjutnya, jika himpunan A sama dengan X, di mana X tersebut bisa dibagi 2 dan hasilnya yaitu merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, dan X tersebut kurang dari 9. Yang dimaksud di himpunan A itu adalah bilangan genap. Maka komplement dari himpunan A tersebut adalah tentunya bilangan ganjil karena lawan dari bilangan genap adalah bilangan ganjil. Jadi, komplement dari himpunan A tersebut sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, selisih atau difference dinotasikan dengan tanda kurangi. Nah, untuk diagramnya bisa teman-teman lihat bahwa untuk pengarsirannya itu ada di himpunan A. Jadi nanti apapun yang ada di himpunan B atau memiliki elemen yang sama itu berarti bukan selisihnya.
Jadi contohnya jika himpunan A sama dengan 1 sampai 10 dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, maka selisih dari himpunan A dan himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena untuk anggota A itu tidak terdapat di anggota B itu, yaitu untuk angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, misalkan kita balik. Jika himpunan B dikurangi himpunan A, itu sama dengan himpunan kosong. Karena semua elemen di dalam himpunan B tersebut ada di dalam himpunan A. Jadi disebut dengan himpunan kosong. Tidak ada selisihnya maksudnya. Untuk contoh yang kedua, misalkan 1, 3, dan 5 dikurangi atau berselisih dengan 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah 5. Karena untuk anggota A tidak ada di anggota B itu, yaitu cuma angka 5 saja. Tetapi misalkan kita balik. Untuk 1, 2, dan 3 dikurangi 1, 3, dan 5 itu sama dengan 2 karena karena di himpunan A, karena anggota himpunan A tersebut yang tidak ada di himpunan B tersebut adalah angka 2. Maka 2 tersebut merupakan selisih dari 1, 2, 3 dikurangi 1, 3, dan 5. Selanjutnya, beda setangkup atau symmetric difference dinotasikan dengan lingkaran tetapi ada tanda plus di tengah-tengahnya. Untuk diagramnya bisa teman-teman lihat. Jadi untuk arsirannya itu ada di himpunan A dan himpunan B. Jadi yang dimaksud dengan beda setangkup ini adalah pengecualian dari himpunan yang sama. Yang di tengah-tengah kecuali yang di tengah-tengah. Jadi untuk beda setangkup ini adalah semua yang berada di himpunan A dan himpunan B tetapi yang tidak memiliki anggota yang sama gitu. Kita lihat contohnya, misalkan himpunan A sama dengan 2, 4, dan 6 dan himpunan B sama dengan 2, 3, dan 5. Maka beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B sama dengan kita gabungkan yaitu 3, 4, 5, dan 6. Jadi anggota yang sama di sana bisa kita lihat yaitu angka 2, jadi tidak termasuk di dalam beda setangkup. Selanjutnya, teorema beda setangkup itu memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, beda setangkup dari A dan B sama dengan beda setangkup dari B dan A. Itu hukum komutatif. Selanjutnya, yang kedua yaitu beda setangkup dari A dan B dikali C. Sama dengan beda setangkup dari A dikali beda setangkup dari B dan C. Itu disebut dengan hukum asosiatif atau penjabarannya. Selanjutnya, perkalian kartesian, di mana perkalian kartesian ini dinotasikan dengan tanda kali. Untuk contohnya, misalkan terdapat himpunan C dan himpunan D, di mana himpunan C tersebut terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan D terdiri dari A dan B. Maka untuk hasil perkalian dari himpunan C dikali himpunan D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Jadi untuk perkaliannya dilakukan seperti ini. 1 kali A, 1 kali B, dan seterusnya. Catatan untuk perkalian kartesian, jika himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan berhingga, maka A dikali B sama dengan kardinal dari himpunan A dikali himpunan kardinal B. Yang kedua, untuk A, B itu tidak sama dengan B, A. Dan yang ketiga yaitu himpunan A dikali himpunan B itu tidak sama dengan himpunan B dikali himpunan A. Dengan syarat A atau B tidak kosong. Pada contoh yang tadi, himpunan C itu terdiri dari 1, 2, dan 3, dan himpunan D terdiri dari A dan B. Nah, untuk pembuktian catatan di atas, jadi untuk himpunan D dikali himpunan C itu hasilnya A1, A2, A3, B1, B2, B3. Untuk
perkalian himpunan C dikali himpunan D, hasilnya 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa untuk perkalian D kali C itu tidak sama hasilnya dengan perkalian himpunan C dikali himpunan D. Nah, yang keempat, jika himpunan A sama dengan himpunan kosong dan himpunan B juga sama dengan himpunan kosong, maka himpunan A dikali himpunan B sama dengan himpunan B dikali himpunan A, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Nah, contohnya misalkan himpunan A itu merupakan himpunan makanan. Kita singkat untuk S sotong, G untuk gado-gado, N untuk nasi goreng, dan M untuk mie rebus. Nah, adapun di himpunan B tersebut ada himpunan minuman. Di sana beranggotakan C itu untuk Coca-Cola, T untuk teh, dan D untuk es dawet. Berapakah banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Jadi untuk jawaban yang lebih mudah, bisa kita mengalihkan kardinal dari himpunan A dan himpunan B. Jadi kardinal di himpunan A itu berjumlah 4 dan kardinal di himpunan B tersebut berjumlah 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 kombinasi makanan dan minuman. Yaitu terdiri dari soto dikali Coca-Cola, terus soto dikali teh, soto dikali es dawet, sampai dengan mie rebus dikali dengan es dawet. Selanjutnya yakni diagram Venn. Nah, diagram Venn ini merupakan cara untuk penyajian himpunan, di mana untuk lebih memahami himpunan itu kita menggunakan diagram Venn. Maksudnya untuk lebih mempermudah kita di dalam belajar himpunan. Nah, untuk contohnya misalkan terdapat himpunan U atau himpunan universalnya yaitu 1 sampai 8. Dan untuk himpunan A itu sendiri terdiri dari 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B terdiri dari 2, 5, 6, dan 8. Nah, diagram Venn-nya seperti apa? Jadi diagram Venn-nya seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, di mana untuk anggota yang sama itu dituliskan di tengah-tengah, yaitu anggota sama yaitu 2 dan 5. Jadi ditulis di sini teman-teman. Nah, untuk anggotanya sama. Jadi untuk sisanya himpunan A sisanya 1 dan 3, maka ditulis di himpunan A. Selanjutnya untuk sisa dari himpunan B yaitu 8 dan 6. Nah, untuk 7 dan 4 ini apa? Jadi untuk 7 dan 4 ini adalah yang bukan merupakan himpunan A dan himpunan B. Jadi sisa-sisanya ditulis di luar dari himpunan A dan himpunan B tersebut. Nah, adapun contoh soal untuk penyajian himpunan menggunakan diagram Venn, yaitu yang pertama, dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 siswa, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, yang 23 siswa gemar bermain sepak bola, dan 11 siswa gemar kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan banyaknya siswa. Yang pertama yang hanya gemar bermain tenis, yang kedua yang hanya gemar bermain sepak bola, dan yang ketiga yang tidak gemar kedua-duanya. Jadi penyelesaiannya, dalam menentukan banyaknya anggota masing-masing himpunan pada diagram Venn, tentukan terlebih dahulu banyaknya anggota yang gemar bermain tenis dan sepak bola, yaitu 11 siswa seperti keterangan yang terdapat di soal. Nah, diagram Venn-nya berbentuk seperti ini. Nah, untuk jumlahnya, maksudnya untuk elemennya, untuk elemen yang sama atau untuk yang menyukai tenis dan sepak bola kita tulis di tengah-tengah. Jadi seperti yang di soal yaitu 11 siswa. Dan jadinya yang gemar bermain tenis itu ada 24. Jadi 24 kita kurangi dengan 11 kita tulis 13.
Selanjutnya untuk sepak bola, yang gemar bermain sepak bola yaitu ada 23 siswa. 23 siswa kita kurangi dengan yang gemar kedua-duanya yaitu 11. Jadinya kita tulis di sini 12. Nah, bagaimana kita tahu untuk siswa yang tidak gemar kedua-duanya? Jadi di sini kita jumlahkan saja 13 ditambah 11 ditambah 12 itu sama dengan 36. Jadi kan semua siswa berjumlah 40. Jadi di sini kita hanya perlu mengurangi 40 siswa dikurangi 36 sama dengan 4. Jadi jumlah siswa yang tidak menyukai kedua-duanya itu ada 4. Nah, jadi banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis ada 13 siswa, banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola ada 12 siswa, dan banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya ada 4 siswa. Contoh yang kedua. Nah, dari sekelompok anak diperoleh data 23 orang yang suka makan bakso dan mie ayam. 45 orang suka makan bakso aja, yang 34 orang suka makan mie ayam saja, dan 6 orang tidak suka kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan keadaan tersebut dan tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, dalam menentukan banyak anak dalam kelompok tersebut, tuliskan terlebih dahulu banyak anak yang suka makan bakso dan mie ayam, serta banyak anak yang yang tidak suka keduanya, dan kemudian tentukan banyak anggota dari masing-masing menggunakan diagram Venn. Jadi bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Nah, untuk yang gemar kedua-duanya yaitu ada 23 orang. Jadi untuk orang yang suka makan bakso tadi berjumlah 45 orang. Berarti 45 dikurangi 23 sama dengan 22. Yang suka mie ayam tadi ada 34 orang. Jadi 34 orang ini kita kurangi dengan 23 sama dengan 11 orang. Nah, dan 6 orang yang tidak suka kedua-duanya kita tulis di luar dari himpunan bakso dan mie ayam. Nah, yang ditanya juga di sini di dalam soal yaitu tentukan banyak anggota di dalam himpunan tersebut. Jadi untuk diagram Venn-nya bahwa banyak anak dalam kelompok tersebut itu kita tambahkan saja 22 ditambah 23 ditambah 11 dan ditambah 6 sama dengan 62 orang. Jadi untuk jumlah anggota keseluruhan di dalam diagram tersebut ada 62 orang. Mungkin sekian materi dari himpunan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.